Assalamualaikum, halo semuanya. Nah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan molaritas. Nah, molaritas sendiri itu adalah salah satu ukuran konsentrasi larutan yang menyatakan jumlah mol suatu zat per volume larutan. Nah, perhitungan molaritas ini ya sangat digunakan nanti untuk perhitungan pada pembahasan stoikiometri yang mungkin teman-teman akan dapatkan di SMA ataupun nanti di jenjang perkuliahan. Kemudian nanti terlebih untuk perhitungan mol, kemudian perhitungan pengenceran dan lain-lain. Molaritas sangat digunakan, gitu ya. Nah, berdasarkan pengertiannya sendiri, teman-teman bisa lihat bahwa molaritas itu adalah salah satu ukuran konsentrasi, ya. Jadi ukuran konsentrasi itu banyak ya, ada persen, kemudian ada molaritas, ada juga molalitas dan lain-lain gitu. Nah, molaritas sendiri itu dia menyatakan jumlah mol suatu zat per volume larutan. Nah, dari pengertian ini teman-teman bisa lihat bahwa molaritas itu hubungannya dengan jumlah mol dan volume larutan. Berarti di rumusnya harusnya ada mol dan juga ada volume larutan. Berarti seperti teman-teman bisa lihat, M atau molaritas sama dengan mol, jumlah mol kan, mol per volume larutan. Nah, ini satuannya liter ya. Gitu. Nah, pertanyaannya, gimana sih Kak kalau misalkan di soalnya itu satuannya mililiter dan molnya belum diketahui, baru diketahui masanya gitu. Nah, kemudian kita pakai rumus yang di bawah. Berarti molaritas sama dengan gram atau massa dari zat yang akan dilarutkan atau yang akan dicari nilai molaritasnya per mr dari zat ini, kemudian dikali 1000 per volume. Volume di sini satuannya mililiter. 1000 ini apa sih Kak? Nah, 1000 ini adalah konversi ya dari liter ke mililiter. Ya, pastinya dikali 1000. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian ini sebelumnya kalau misalkan ada pertanyaan, Kak ini gimana sih tentuin MR-nya? Nah, untuk menentukan MR saya sudah jelaskan ya di video sebelumnya gitu. Nah, contoh soalnya. Tentukan molaritas dari pelarutan NaCl sebanyak 16 mol ke dalam 40 liter Aquades. Berarti yang kita perlu lihat di sini adalah yang diketahui. Di sini ada jumlah molnya dan juga ada volume pelarutnya. Nah, berarti M sama dengan mol per volume. Sama dengan molnya berapa? 16 per 40 liter Aquades. Berarti 40 liter. Berarti 16 dibagi 40 sama dengan 0,4. Nah, satuannya apa sih Kak? Satuannya kita lihat saja di sini. Mol per liter. Berarti mol per liter. Seperti itu ya teman-teman. Nah, rumus ini tuh sangat digunakan ya. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan saja. Yang diketahui itu apakah mililiter atau liter. Apakah yang diketahui itu, apakah nilai molnya sudah diketahui atau belum. Kalau belum diketahui tentu kita pakai rumus yang di bawah. Gitu ya. Nah, ini sangat mudah ya teman-teman pengaplikasiannya. Ini bisa diutak-atik rumusnya. Jadi kan rumus umumnya M sama dengan mol per volume. Ya, mol itu kan simbolnya adalah N, ya. Nah, ini tuh bisa diotak-atik. Kita andaikan sebagai rumus segitiga. Nah, biasanya saya membuat penandaian itu rumus segitiga gitu ya. Jadi di sini adalah N, di sini adalah M, di sini adalah V.
Berarti kalau kita andaikan ya, M, N, V. Tadi hubungannya N dengan V itu dibagi. Sedangkan kalau misalkan kita cari mol, berarti molaritas dikali dengan volume. Di sini kali. Gitu ya. Kemudian kalau volume yang dicari berarti mol dibagi molaritas. Berarti di sini bagi. Ini kita kasih tanda sama dengan. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan yang sudah diketahui nilai molnya, sudah diketahui volumenya, berarti untuk mencari nilai M sama dengan N dibagi V. Gitu ya. Kalau yang sudah diketahui adalah nilai mol dan juga molaritas, berarti untuk mencari V berarti N dibagi M. Kalau misalkan yang sudah diketahui adalah nilai molaritas dan juga volume, maka kalau untuk mencari nilai N sama dengan M kali V. Gitu aja ya. Nah, ini penjelasan dari penjelasan untuk materi molaritas. Nah, nanti ya, insya Allah saya akan menjelaskan lebih lanjut terkait penggunaan molaritas ini pada rumus-rumusan lain ya. Misalkan untuk mencari pengenceran, kemudian untuk perhitungan stoikiometri lain. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.